Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai materi maserasi. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hana Arumdapta, yang kedua ada Helen Linawati, dan ada Jelita Alfana. Maserasi. Maserasi adalah salah satu metode pemisahan senyawa dengan cara perendaman menggunakan pelarut organik pada temperatur tertentu. Proses maserasi sangat menguntungkan dalam isolasi senyawa bahan alam, karena selain murah dan mudah dilakukan, dengan perendaman sampel, tumbuhan akan terjadi pemecahan dinding dan membran sel, akibat perbedaan tekanan antara di dalam dan di luar sel. Sehingga metabolit sekunder yang ada dalam sitoplasma akan terlarut dalam pelarut. Maserasi merupakan metode ekstraksi yang paling sederhana dan kuno. Meskipun demikian, metode ini masih secara luas digunakan karena beberapa kelebihan, seperti biaya yang murah, peralatan yang sederhana, serta tanpa perlakuan panas, sehingga menjadi pilihan yang tepat untuk ekstraksi senyawa-senyawa yang tidak tahan panas atau termolabil. Maserasi dikerjakan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari tersebut akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif. Zat aktif tersebut akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan yang ada di luar sel. Maka dari itu, larutan yang terpekat didesak keluar. Mekanisme proses ekstrasi adalah merusak dinding sel dan membiarkan pelarut merusak dan masuk ke dalam sel, sehingga kontak langsung dengan senyawa yang diekstrak untuk kemudian dengan adanya kedekatan sifat polaritas. Maka pelarut dapat membawa senyawa tersebut keluar bersama untuk dipisahkan dari jaringan yang menghasilkannya. Melalui proses penggilingan, maka semakin banyak sel-sel pada jaringan yang terbuka, sehingga meningkatkan penetrasi pelarut masuk ke dalam sel-sel. Proses maserasi skala kecil. Maserasi skala kecil adalah proses ekstraksi bahan menggunakan pelarut dalam labu-labu kecil seperti di gambar. Proses ini dilakukan untuk uji coba awal dengan volume kecil agar lebih hemat bahan dan mudah dikontrol. Faktor yang mempengaruhi. Proses maserasi dipengaruhi oleh suhu, waktu, dan juga jenis pelarut maserasi yang digunakan. Pemilihan suhu yang tepat akan menghasilkan rendemen sampel yang tinggi. Sebaliknya, penggunaan suhu yang tinggi dan waktu yang terlalu lama akan mengurangi rendemen sampel yang dihasilkan. Seperti itu juga dengan pelarut. Penggunaan pelarut yang sesuai akan meningkatkan kadar sampel. Proses maserasi. Maserasi dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu suhu, waktu, dan jenis pelarut yang digunakan. Pemilihan suhu yang tepat sangat berpengaruh pada rendemen. Suhu yang terlalu tinggi dapat merusak senyawa aktif, sementara suhu yang terlalu rendah memperlambat proses ekstraksi. Terus kedua, waktu maserasi yang optimal menghasilkan rendemen maksimal. Namun waktu yang terlalu lama dapat menyebabkan degradasi senyawa aktif. Yang ketiga, pelarut yang sesuai akan meningkatkan efisiensi ekstraksi senyawa aktif dan bahan sampel. Prinsip maserasi. Prinsip maserasi adalah ekstraksi zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam serbuk dalam pelarut yang sesuai selama beberapa hari pada temperatur kamar terlindung dari cahaya. Pelarut akan masuk ke dalam sel tanaman melewati dinding sel. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan di luar sel. Larutan yang konsentrasinya tinggi akan terdiam keluar dan diganti oleh pelarut dengan konsentrasi rendah. Proses difusi. Peristiwa tersebut akan berulang sampai terjadi keseimbangan antara larutan di dalam sel dan larutan di luar sel.
Proses maserasi dipengaruhi oleh suhu, waktu, dan juga jenis pelarut maserasi yang digunakan. Pemilihan suhu yang tepat akan menghasilkan rendemen tanin yang tinggi. Sebaliknya, penggunaan suhu yang tinggi dan waktu terlalu lama akan mengurangi rendemen tanin yang dihasilkan. Seperti itu juga dengan pelarut. Penggunaan pelarut yang sesuai akan meningkatkan kadar tanin. Selanjutnya yaitu proses maserasi. Proses maserasi sangat menguntungkan dalam isolasi senyawa bahan alam karena selain murah dan mudah dilakukan, dengan perendaman sampel tumbuhan akan terjadi pemecahan dinding dan membran sel akibat perbedaan tekanan antara di dalam dan di luar sel. Sehingga metabolit sekunder yang ada di dalam sitoplasma akan terlarut dalam pelarut. Proses maserasi kinetik dilakukan dengan memanaskan sampel dengan pemanas berpengaduk magnet pada kecepatan 450 rpm dan temperatur dijaga konstan pada suhu 45 derajat Celcius dengan variasi 1, 2, 3, 4, dan 5 jam. Proses pengadukan dilakukan untuk membantu pergerakan senyawa zat terlarut untuk mampu memecah dinding sel sehingga meningkatkan laju difusi senyawa ekstraksi keluar dari sel menuju zat pelarut. Kecepatan pengadukan yang lambat tidak terlalu memberikan pengaruh kepada hasil. Begitu juga dengan kecepatan pengadukan yang terlalu cepat. Juga dapat membuat senyawa lainnya ikut terdifusi saat ekstraksi. Oleh karena itu, dipilih kecepatan 450 rpm dan dijaga konstan dalam ekstraksi. Aplikasi maserasi di industri, untuk tahap persiapannya, buah mangrove segar dicuci menggunakan aquades, kemudian dikupas dan dipotong dengan ketebalan sekitar 0,25 cm. Potongan buah mangrove ini kemudian dikeringkan menggunakan oven listrik selama 10 jam pada suhu yang digunakan yaitu 70 derajat Celcius. Lalu sediaan kering buah mangrove ini yang diperoleh disimpan dalam wadah kering untuk digunakan pada tahap maserasi. Sebagian sediaan kering dibuat menjadi bentuk serbuk menggunakan blender. Maserasi buah mangrove dilakukan dengan dua perlakuan. Yang pertama, maserasi buah mangrove Avicennia marina, yaitu dengan melakukan perendaman sediaan buah mangrove kering di dalam aquades selama 24 jam pada suhu kamar. Setelah perendaman selesai, air hasil rendaman diambil untuk diaplikasikan sebagai pengawet ikan. Lalu yang untuk kedua yaitu maserasi serbuk buah mangrove Avicennia marina, yaitu dengan merendam serbuk buah mangrove di dalam air selama 24 jam pada suhu ruang. Setelah 24 jam, air maserat serbuk buah mangrove diaplikasikan untuk mengawetkan ikan. Untuk tahap aplikasinya, sebelum aplikasi maserat buah mangrove dilakukan, terlebih dahulu disiapkan sampel ikan nila yang akan digunakan. Ikan nila yang digunakan berukuran 120-160 gram, diperoleh dalam keadaan hidup dari tempat budidaya ikan. Ikan kemudian dibawa ke laboratorium perikanan untuk dimatikan dan dibersihkan. Ikan dibuang isi perutnya dan dicuci bersih, sedangkan bagian insang tidak dibuang. Maserat buah mangrove yang didapatkan pada tahap sebelumnya diaplikasikan pada ikan nila dengan cara perendaman selama 30 menit. Ikan nila yang telah direndam dalam maserat mangrove kemudian disimpan di dalam plastik dan diberi label. Selanjutnya ikan disimpan di lemari pendingin pada suhu kurang lebih 7 derajat Celcius selama 4, 8, dan 12 hari. Untuk melihat kemunduran mutunya, maka dilakukan uji protein dan organoleptik pada hari ke-0, 4, 8, dan 12 hari penyimpanan. Selanjutnya ada keunggulan maserasi. Keuntungan utama metode ekstraksi maserasi yaitu prosedur dan peralatan yang digunakan sederhana dan tidak dipanaskan sehingga bahan alam tidak mudah terurai. Sedangkan untuk kelemahannya, kelemahan maserasi, yaitu prosesnya yang lambat karena hanya mengandalkan difusi alami tanpa bantuan pemanasan atau tekanan, sehingga tidak efisien untuk produksi skala besar. Maserasi juga membutuhkan pelarut dengan volume yang lebih banyak dan peluang hilangnya senyawa metabolit selama proses juga lebih banyak, karena menempel pada bahan, menempel pada kertas saring, dan menempel pada bejana atau yang lainnya. Selain itu, teknik ini juga membutuhkan jumlah pelarut yang relatif banyak, yang dapat menjadi boros dan kurang ramah lingkungan.
Kelemahan metode maserasi adalah kurang efisien dari segi waktu dan rendemen. Satu kali ekstraksi memerlukan waktu sekitar 1 hari sampai dengan 1 minggu, tergantung pada jenis bahan yang diekstrak. Semakin kuat jaringan dan dinding sel pada bahan, maka membutuhkan waktu yang lebih panjang. Berikut adalah alat maserasinya. Yang bagian A itu adalah bejana yang menampung cairan penyari dan bahan ekstraksi. Yang bagian B-nya itu tutup bejana, bagian C-nya adalah pengaduk. Fungsi tiap komponennya itu yang bejana berfungsi untuk menampung bahan yang akan diekstrak dan pelarutnya. Bahan bejana biasanya tahan terhadap bahan kimia seperti kaca atau stainless steel. Terus yang bagian tutup bejana itu berfungsi mencegah kontaminasi dari luar dan mengurangi penguapan pelarut. Pengaduknya itu berfungsi memastikan bahan dan pelarut tercampur merata untuk meningkatkan efisiensi difusi. Itu adalah contoh ekstraksi maserasi dengan bantuan alat ultrasonifikasi. Prosedur pada metode ekstraksi dengan ultrasonifikasi ini adalah dengan memasukkan bahan atau sampel pada sebuah labu, biasanya Erlenmeyer, yang telah berisi pelarut yang sesuai. Erlenmeyer tersebut ditempatkan pada alat ultrasonifikasi berupa water bath yang di bagian bawahnya dipasang alat penghasil gelombang suara ultrasonik. Terus selanjutnya ada ekstraksi dengan metode maserasi lemak panas. Metode maserasi minyak atsiri ini sebenarnya adalah kombinasi antara metode maserasi pada umumnya, yaitu dengan cara merendam bahan yang akan diekstrak pada suatu pelarut yang ditempatkan dalam suatu wadah dengan metode enfleurasi. Selanjutnya yaitu ekstraksi dengan metode maserasi lemak panas. Berikut gambarnya. Lalu modifikasi metode maserasi. Modifikasi maserasi melingkar, yaitu maserasi yang dilakukan dengan menggunakan cairan penyaring yang menyebar dan bergerak sehingga kekerasan cairan penyaring merata. Lalu ada modifikasi maserasi digesti, yaitu maserasi dengan menggunakan panas pada suhu 40-50 derajat Celcius. Modifikasi ini hanya dapat dilakukan pada serbuk yang zatnya itu memiliki zat aktif yang tahan terhadap pemanasan. Selanjutnya yaitu modifikasi maserasi melingkar bertingkat. Sama seperti dengan maserasi melingkar, namun dilengkapi dengan beberapa bejana untuk menampung sehingga tingkat kejenuhan cairan penyaringan setiap bejana berbeda-beda. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dan terima kasih.